Halo, selamat siang teman-teman. Senang sekali bisa bertemu kembali di kelas psikologi kognitif hari ini. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, sesi kali ini kita akan membahas mengenai hal yang sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Dalam sesi materi problem solving ini, kita akan membahas banyak hal, dan hal-hal tersebut akan menjawab pertanyaan beberapa berikut ini. Yang pertama, apa sih yang membuat beberapa permasalahan itu sulit untuk kita pecahkan? Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menggunakan analogi untuk membantu penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, bagaimana sih para ahli itu menyelesaikan masalah secara berbeda dari orang-orang yang bukan ahli. Dan yang terakhir adalah pertanyaan mengenai bagaimana sih orang-orang kreatif itu memecahkan masalah dengan cara yang berbeda dibandingkan orang-orang yang tidak kreatif. Nah, berikut adalah outline atau garis besar dari pembahasan sesi materi problem solving. Yang pertama, tentu saja kita akan mengulik apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan problem atau masalah itu. Lalu kita akan menilik problem solving dari pendekatan Gestalt dan juga pendekatan information processing, kemudian menggunakan analogi untuk menyelesaikan masalah, juga mengetahui bagaimana para ahli menyelesaikan masalah. Kemudian kita akan menilik tentang creative problem solving, tentang kreativitas dan otak, dan juga bagaimana hal-hal yang dilakukan orang kreatif itu berbeda dengan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang non kreatif dalam memecahkan masalah. Baik, yang pertama, apa sih sebenarnya problem itu? Ya, bisa jadi kita punya problem banyak sekali tugas-tugas mata kuliah, kemudian salah paham dengan pacar kita misalnya, atau cekcok dengan orang tua. Kemudian kita juga seringkali memikirkan kelanjutan masa depan kita, apakah kita begitu lulus akan langsung kerja, atau akan melanjutkan S2, dan sebagainya. Nah, hal-hal yang kita hadapi setiap hari itu sesuai dengan definisi problem. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan problem? Jadi, problem itu adalah eh, masalah ya terjadi ketika terdapat kesenjangan antara keadaan sekarang dan tujuannya. Jadi menurut kajian psikologis, problem adalah situasi di mana Anda perlu mencapai suatu tujuan, namun solusinya belum Anda temukan. Nah, untuk memahami problem solving atau pemecahan masalah, kita akan meninjaunya dari beberapa pendekatan ya. Dan yang pertama, kita akan mempelajari pendekatan Gestalt. Gestalt ini memperkenalkan studi tentang pemecahan masalah psikologi di tahun 1920-an. Nah, pendekatan Gestalt itu tidak hanya berfokus pada persepsi saja, tetapi juga dalam pembelajaran, pemecahan masalah, bahkan sikap dan keyakinan atau belief. Nah, dalam pendekatan ini masih mempertimbangkan bidang psikologi lainnya, yaitu menggunakan pendekatan perseptual, ya. Dan pemecahan masalah menurut psikolog Gestalt adalah tentang satu, bagaimana orang itu merepresentasikan masalah dalam pikirannya, dan yang kedua, pemecahan masalah itu juga tergantung bagaimana memecahkan masalah tersebut melibatkan reorganisasi atau restrukturisasi dari representasi masalah dalam pikiran kita tersebut. Mari kita tilik satu persatu ya. Yang pertama, pandangan Gestalt, ya ini merepresentasikan masalah dalam pikiran kita. Nah, masing-masing individu pasti merepresentasikan masalah secara berbeda-beda. Ya, misalnya nih, ketika kita diminta untuk mengerjakan teka-teki silang seperti yang digambar ini ya. Nah, sebagian orang mungkin memilih untuk hanya mengisi sebagian kecil dari teka-teki ini dalam satu waktu, ya. Tapi ada orang lain yang juga mungkin akan fokus pada kata-kata horizontal terlebih dahulu, ya. Kemudian kata-kata horizontal akan digunakan untuk membantu menentukan jawaban yang kata-kata vertikal. Namun ada orang lain juga yang mungkin memilih salah satu sudut dari TTS ini ya, dan kemudian menelusuri dalam pikiran mereka baik itu secara vertikal maupun horizontal yang kemudian cocok satu sama lain. Jadi setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk menyelesaikan masalah yang dalam hal ini TTS ya.
Dan itu melibatkan cara yang berbeda juga dalam merepresentasikan masalah tersebut dalam pikiran masing-masing individu. Kemudian kita lihat juga nih, misalnya masalah dalam lingkaran ini ya, ditanyakan berapa panjang X ya jika diketahui jari-jari lingkaran adalah R. Ya, ditanyakan adalah X-nya ya. Kemudian bagaimana kemudian mendeskripsikan masalah ini, itu tergantung bagaimana kita merepresentasikannya dalam pikiran kita. Ya, misalnya nih lingkaran ya dengan garis vertikal dan horizontal yang membagi lingkaran jadi 4 ya. Kemudian garis yang tebal ini membuat segitiga kecil di kuadran kiri atas. Kemudian sebenarnya kunci dalam memecahkan masalah ini adalah dengan mengubah bagian terakhir dari representasi menjadi buatlah persegi panjang di kuadran kiri. Ya, jadi kita buat persegi panjang secara ilusi ya. Dengan X sebagai diagonal di antara kedua sudutnya. Nah, setelah X diketahui sebagai diagonal persegi panjang, representasi kemudian dapat diatur kembali dengan membuat diagonal persegi panjang lainnya. Ya, dengan ini. Nah, ketika kita sudah merepresentasikan masalah tersebut, kita kemudian menyadari bahwa diagonal ini adalah jari-jari lingkaran, ya, dan kedua diagonal sebuah persegi panjang memiliki panjang yang sama sebenarnya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa panjang X sama dengan panjang R atau jari-jari dari lingkaran tersebut. Nah, apa yang kita pelajari dari contoh permasalahan itu? Yang penting adalah tentang solusi dari sebuah problem yang dicontohkan dalam lingkaran tadi adalah sebenarnya kita tidak perlu memikirkan persamaan matematika ya untuk menentukan panjangnya. Sebaliknya, solusi yang tadi bisa diperoleh dengan terlebih dahulu mengamati objeknya, ya, kemudian merepresentasikannya dalam cara yang berbeda. Nah, dalam pendekatan Gestalt, para psikolog kemudian menyebut proses ini sebagai representation restructuring, di mana penyelesaian masalah dipengaruhi oleh representasi dari pikiran seseorang. Nah, selain mengidentifikasi restrukturisasi sebagai suatu hal yang penting dalam menyelesaikan masalah, dalam pendekatan Gestalt juga mencatat bahwa restrukturisasi ini seringkali merupakan hasil dari sebuah proses yang disebut dengan insight. Jadi insight di sini didefinisikan sebagai pemahaman yang tiba-tiba, gitu ya. Realisasi atau solusi masalah yang melibatkan reorganisasi representasi mental seseorang dari suatu stimulus, situasi, atau peristiwa untuk menghasilkan suatu interpretasi yang awalnya kurang jelas. Jadi simpelnya insight ini adalah pemahaman secara mendadak gitu ya, sesuai dengan pendekatan Gestalt yang menyadari solusi terhadap masalah secara tiba-tiba gitu. Nah, untuk lebih memahami insight ini, pernahkah Anda sedang menghadapi suatu masalah gitu ya, kemudian tiba-tiba terbayangkan solusi atas masalah tersebut ya. Misalnya nih ketika sedang mengerjakan ujian, lalu Anda sebenarnya benar-benar tidak tahu jawabannya, namun tiba-tiba kemudian muncul dalam pikiran Anda. Nah, itu merupakan contoh simpel dari aha moment atau aha experience. Aha experience ini merupakan proses penyelesaian masalah dengan tiba-tiba mengetahui jawabannya meskipun awalnya kita tidak tahu. Hal ini dihubungkan dengan karakteristik insight problem ya yang akan dibahas di slide selanjutnya dari melalui penelitian yang sudah dilakukan. Karena sebenarnya data empiris untuk mendukung insight problem ini masih kurang. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Janet Metcalf dan David Weibe adalah penelitian untuk membedakan insight problem dan non-insight problem atau permasalahan yang diselesaikan secara gradual. Nah, mereka berasumsi bahwa ada perbedaan ketika individu itu memproses solusi pada insight problem yang bersifat sudden dan non-insight problem yang bersifat gradual. Nah, subjek dengan insight problem bisa menjawab secara tiba-tiba dan cenderung lebih buruk dalam memprediksi solusi. Sedangkan subjek dengan non-insight problem, mereka lebih menggunakan methodical process dan mengetahui ketika mereka semakin dekat dengan solusi. Nah, berikut merupakan demonstrasi yang diberikan oleh Metcalf dan Weibe pada para partisipannya yang menggunakan warm judgment
Untuk insight problem berupa triangle problem dan chain problem, serta non-insight problem yang menggunakan soal aljabar. Yang pertama, untuk menguji hipotesis ini, Metcalfe dan Weibe memberikan pemahaman sebuah masalah kepada subjek penelitiannya ya, dan diberikan masalah non-insight, kemudian diberikan instruksi untuk membuat penilaian warmth gitu ya, setiap 15 detik saat mereka mengerjakan permasalahan tersebut. Kemudian mereka diminta untuk menilai gitu peringkat yang mendekati hot, yaitu 7 pada skala 7 poin ini, bahwa mereka merasa tahu solusinya. Kemudian peringkat yang mendekati cold atau skala 1 ketika mereka merasa tidak tahu solusinya. Ya. Dan kemudian Metcalfe dan Weibe menggunakan 2 insight problem dalam penelitian mereka. Yang pertama dengan triangle problem, di mana partisipan diminta untuk mengubah puncak segitiga menjadi ke bawah gitu ya. Awalnya kan menghadap ke atas, kemudian mereka diminta untuk mengubahnya menjadi menghadap ke bawah. Dan yang kedua adalah chain problem, di mana seorang wanita itu dia punya 4 rantai yang masing-masing terdiri atas 3 bagian yang saling terhubung seperti ini. Kemudian permasalahannya wanita tersebut ingin menggabungkan rantai-rantainya menjadi satu kesatuan yang tertutup. Nah, untuk melepaskan bagian rantai perlu Rp2 untuk menggabung, dan untuk menggabungkan butuh Rp3. Sedangkan wanita tersebut hanya punya Rp15. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan 2 permasalahan ini, para subjek penelitian juga diminta untuk merating ya, menilai kemajuan mereka, apakah mereka benar-benar mengalami aha experience dengan warm judgment tersebut. Selanjutnya si Metcalfe dan Weibe juga menggunakan soal algoritma aljabar dengan kesulitan matematika sekolah menengah ya, seperti yang nampak pada slide ini, sebagai non-insight problemnya. Nah, problem ini juga dikenal sebagai analytical based problem karena permasalahan ini dapat diselesaikan hanya dengan proses analisis yang sistematis ya, yang seringkali menggunakan teknik yang sudah dikuasai atau dipelajari sebelumnya dari pengalaman, dari belajar di sekolah. Nah, apa yang kemudian didapatkan dari penelitian ini bisa kita lihat dalam grafik yang ada di slide. Untuk insight problem yang berupa garis merah yang utuh, ya, peringkat warmth dimulai dari 2 dan kemudian tidak berubah banyak. Sampai tiba-tiba mereka melompat dari 3 dan kemudian menjadi 7 di akhir. Ya, jadi setelah 15 detik sebelum solusinya dan dengan nilai median adalah 3 yang relatif cold gitu ya, untuk insight problem. Artinya saat ini peserta tidak merasa bahwa mereka dekat dengan solusinya. Nah, sebaliknya untuk soal aljabar yang berupa non-insight problem digambarkan dengan garis yang putus-putus biru ini, peringkatnya dimulai dari 3 dan kemudian secara bertahap ditingkatkan hingga soal tersebut bisa dipecahkan. Nah, dengan demikian Metcalfe dan Weibe mendemonstrasikan solusi untuk masalah yang dimiliki disebut insight problem memang, tapi kenyataannya terjadi secara tiba-tiba seperti yang sudah diukur dengan laporan orang-orang atau subjek penelitian ini tentang seberapa dekat mereka dengan solusinya. Jadi untuk mengetahui proses penyelesaian masalah, maka sebenarnya mereka harus mengetahui hambatan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selain meng-highlight mengenai fenomena insight dari Gestalt, kita juga akan melihat fenomena functional fixedness and mental set, ya, yang merupakan hambatan dalam problem solving. Nah, fixation di sini merupakan salah satu bentuk hambatannya, yaitu penghambat dalam menyelesaikan masalah. Dan kenapa bisa disebut dengan penghambat? Adanya salah satu jenis fixation, yaitu functional fixedness, yang membuat muncul kecenderungan orang untuk fokus pada karakteristik spesifik tertentu dari masalah tersebut, kemudian memfokuskan pada fungsi yang familiar dan kegunaan dari objek tersebut, yang kemudian menghalangi mereka mencapai solusi. Nah, Carl Dunker tahun 1945 melakukan penelitian eksperimen yang membuktikan terjadinya fixation dan functional fixedness ini dengan sebuah prosedur yang meminta partisipan
untuk menggunakan berbagai benda untuk menyelesaikan tugas. Nah, prosedur yang dilakukan oleh Dunker ini merupakan rangkaian eksperimen yang disebut the candle problem, di mana subjek berada dalam suatu ruangan yang di dalamnya terdapat papan gabus dan telah ditempelkan pada dinding ruangan tersebut secara vertikal. Ya, kemudian benda-benda yang sudah disiapkan di situ ada korek api, kemudian paku payung, lilin, dan tugas partisipan adalah diminta untuk bagaimana caranya untuk menegakkan lilin yang telah menyala pada papan gabus tanpa meneteskan cairan lilinnya di lantai. Nah, apa yang terjadi? Hasilnya kelompok 1 dengan kotak kosong dan bahan-bahan yang berada di luar lebih mudah menyelesaikan masalah dibandingkan dengan kelompok 2 yang diberikan kotak yang berisi bahan-bahan yang menunjukkan functional fixedness sehingga lebih sulit menyelesaikan masalah. Nah, pada tahun 1952 peneliti Robert Adamson ini mengulangi hasil penelitian tersebut dan menemukan hasil yang sama terkait dengan functional fixedness, di mana kelompok yang disajikan kotak kosong dengan bahan-bahan di luar lebih mudah menyelesaikan masalah. Kemudian Mayer tahun 1931 melakukan eksperimen two string problems, dan permasalahan pada penelitian ini adalah partisipan harus mengikat kedua tali yang tergantung di langit-langit ruangan, namun kedua tali itu berjauhan, ya. Jika dilihat dari gambar, mustahil untuk dapat melakukannya karena jika memegang salah satu tali akan sulit untuk meraih tali satunya. Kemudian disediakan benda-benda di situ termasuk tang dan kursi sebagai pemberat bagi partisipan, sehingga jika tang itu dikaitkan ke ujung tali, tali itu bisa diayunkan. Nah, apa yang terjadi dalam eksperimen ini? Ternyata 37 dari 60 subjek gagal menyelesaikan tantangan eksperimen ini. Hal ini terbukti bahwa adanya functional fixedness, ya, di mana partisipan berpikir bahwa fungsi tang itu bukan sebagai pemberat. Yang terjadi pada eksperimen saat partisipan tidak dapat menyelesaikan tantangan dalam waktu 10 menit, Mayer kemudian memberikan petunjuk dengan mengayunkan tali. Ya, oleh karena itu dengan petunjuk yang diberikan 23 dari 37 partisipan yang sebelumnya gagal itu kemudian dapat menyelesaikan dalam waktu 1 menit. Nah, petunjuk atau clue yang diberikan Mayer ini dapat memunculkan insight. Dalam istilah Gestalt, solusi untuk masalah tersebut terjadi setelah partisipan merekonstruksi representasi mereka tentang bagaimana mencapai solusinya. Ya, ini membuat tali berayun dari sisi ke sisi yang lain dan mengubah representasi fungsi dari tang yang ada. Ya, ternyata tangnya bisa digunakan sebagai pemberat untuk mengayunkan. Nah, ternyata mental set itu berpengaruh pada penyelesaian masalah pada eksperimen The Candle Problem dan Two String Problem. Partisipan merasa sulit menyelesaikan masalah karena sudah punya praduga tentang penggunaan bendanya. Jadi praduga mengenai konsep ini merupakan jenis mental set, ya, yang kemudian mempengaruhi bagaimana individu itu mendekati masalah yang ditentukan oleh pengalaman seseorang tentang keberhasilan di masa lalunya. Nah, dalam percobaan ini mental dibuat berdasarkan pengetahuan seseorang tentang penggunaan sebuah objek, penggunaan yang biasa dilakukan pada sebuah objek. Nah, mental set ini merupakan ide yang sudah terbentuk sebelumnya, gitu ya, mengenai pendekatan sebuah masalah yang ditentukan oleh pengalaman kita di masa lalu. Maka dari kedua eksperimen yang sudah dibahas, mental set yaitu benda-benda yang digunakan itu tidak sesuai dengan fungsi yang seperti biasanya. Ya, jadi tang itu apa sih kegunaan biasanya, ya kan? Tapi kemudian di eksperimen ini kegunaannya adalah sebagai pemberat agar bisa mengayun. Nah, lebih lanjut mengenai mental set, para psikolog dengan pendekatan Gestalt kemudian menunjukkan bagaimana mental set ini bisa muncul dari situasi yang dibuat dalam menyelesaikan masalah. Jadi situasi itu bisa memproduksi mental set. Contohnya water jug problem ini penelitian dilakukan oleh Delusin tahun 1942, di mana partisipan diberitahu bahwa tugas mereka adalah bagaimana cara mendapatkan volume air yang dibutuhkan sesuai dengan yang tertulis di tabel.
dengan diberikan 3 toples kosong sebagai penakar. Nah, terdapat ukuran-ukuran penakar tertulis dalam bentuk formula yang tertera pada gambar di slide yang kemudian bisa diperhatikan oleh partisipan. Hasilnya ternyata hanya 23% partisipan berhasil menerapkan solusi simpel dari permasalahan pada problem 7 dan problem 8 di tabel kuning ini. Selain itu mereka gagal. Maka dari itu mental set yang dimiliki itu menghambat partisipan untuk menggunakan solusi yang sebenarnya lebih mudah dan simple. Nah, selanjutnya kita akan move forward dari pendekatan Gestalt, kita akan membahas pendekatan information processing dalam pemecahan masalah. Riset modern mengenai problem solving ini diinisiasi oleh Alan Newell dan Herbert Simon yang merupakan ahli teori logika. Ya, mereka melakukan penelitian yang dipresentasikan dalam konferensi di Massachusetts Institute of Technology dan Dartmouth University mengenai proses pemecahan masalah manusia yang disimulasikan dalam program komputer. Nah, lebih lanjut kita akan memahami pendekatan Newell dan Simon dalam penjelasan mengenai Tower of Hanoi problem. Nah, Newell and Simon ini mengungkapkan bahwa terdapat initial state yang merupakan kondisi awal problem dan goal state yang merupakan solusi dari problem. Mereka juga mengungkap prinsip action that take the problem from one state to another yang kemudian disebut sebagai operator. Jadi maksudnya tindakan yang membawa problem dari situasi yang satu ke situasi yang lain. Jadi ini demonstrasi dari The Tower of Hanoi problem yang dicetuskan oleh Newell dan Simon. Jadi tugasnya adalah sebagai berikut ya. Jadi kita diminta untuk memindahkan disk atau lempengan ini ya dari pasak atau tiang yang berada di sebelah kiri ke kanan, diikuti dengan aturan berikut. Jadi disk yang pertama, disk dipindahkan dari satu persatu dari satu pasak ke pasak lainnya. Yang kedua, disk hanya dapat dipindahkan jika tidak ada disk di atasnya. Dan tiga, disk yang lebih besar tidak pernah bisa diletakkan di atas disk yang lebih kecil. Ya, ketika kemudian mencoba untuk menyelesaikan permasalahan atau soal ini, cobalah juga hitung berapa jumlah gerakan yang diperlukan untuk berpindah dari initial state yang pertama ini menuju goal state atau keberhasilan dipecahkannya masalah. Nah, dari Tower of Hanoi, Newell dan Simon memahami bahwa problem solving ini melibatkan serangkaian pilihan langkah-langkah dengan setiap tindakan itu menciptakan keadaan perantara. Jadi awalnya ada initial state, berlanjut ke intermediate state yang berisi pilihan langkah-langkah menyelesaikan masalah, lalu berhasil sampai ke goal state, di mana solusi masalah sudah tercapai. Kemudian ketika perjalanan pemecahan masalah ini terdapat problem space ya yang terbentuk akibat initial state, goal state dan intermediate state ya, dan juga intermediate state ini merupakan keadaan yang diciptakan karena menyelesaikan masalah dengan mencoba beberapa pilihan sehingga membentuk problem space ini. Kemudian untuk lebih dekat melihat Tower of Hanoi problem, di sini kita coba lihat piramida ini ya. Ini merupakan intermediate states gitu ya, keadaan yang diciptakan untuk menyelesaikan masalah ya. Di mana angka 1 ini adalah initial stage-nya atau permulaan permasalahan. Kemudian angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah problem space, di mana penyelesaian masalahnya sebenarnya dapat dilakukan dengan langkah-langkah pada garis merah ini, bisa juga ya, ada 14 perpindahan. Namun solusi yang terbaik merupakan garis hijau ini. Ya, jadi hanya ada 7 kali perpindahan, dengan 2 sampai 7 adalah problem space-nya. Nah, menurut Newell dan Simon, orang atau individu itu harus mencapai atau harus mencari problem space untuk bisa menemukan solusi. Dan mereka mengusulkan bahwa salah satu cara untuk mengarahkan pencarian dengan menggunakan strategi itu disebut dengan analisis mean ends. Ya, dan tujuannya itu bisa mengurangi gap antara initial state dan goal state
yang ini dilakukan dengan cara menciptakan sub-goals dan intermediate yang mendekati goal stage-nya. Nah, sub-goal pada eksperimen ini yaitu memindahkan disk terbesar ke pasak paling kanan, dan untuk menyelesaikan problem ini maka dilakukan analisis kembali pada sub-goal dan memikirkan apa yang mungkin terjadi ke depan. Nah, hal ini dapat kemudian menyelesaikan problemnya secara lebih efisien. Contoh lain penerapan mean-ends analysis ini bisa dilihat dari contoh kasus gitu ya, perjalanan dari Pittsburgh ke Copenhagen, di mana menggunakan pesawat dan harus mencapai atau harus sesuai dengan sub goal berikut. Yang pertama, penerbangan itu harus memperhatikan kecukupan waktu karena tidak ada penerbangan langsung gitu ya. Dan yang kedua, biaya penerbangan harus sesuai dengan budget yang dimiliki. Nah, jika kita melewati Paris, maka akan melanggar sub goal-nya karena harus menunggu waktu 70 menit dan menambah pembayaran. Maka kita akan lebih baik melewati Atlanta karena lebih sesuai dengan sub goal-nya, meskipun awalnya harus menjauhi Copenhagen dulu ya. Namun waktu masih tetap sesuai dan biaya kemudian sesuai dengan budget. Nah, apa yang bisa kita tarik dari penelitian ini? Jadi menurut Newell dan Simon, pendekatan yang digunakan dalam penelitian mereka dapat membantu problem solving dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan memperhatikan sub-goals yang merupakan bagian dari means and analysis. Selain itu, dalam pemecahan masalah menurut Newell dan Simon, terdapat 4 istilah berikut, yaitu yang pertama operators, sebagai tindakan yang membawa problem dari suatu situasi ke situasi yang lain. Kemudian problem space merupakan seluruh kemungkinan yang mungkin terjadi saat kita menyelesaikan masalah. Kemudian ada means and analysis sebagai langkah dalam menyelesaikan masalah di mana tujuannya untuk mengurangi gap antara inisial dan goal state. Dan yang terakhir adalah sub goals, di mana terdapat goal-goal kecil gitu ya yang membantu kita menciptakan intermediate stage yang kemudian akan lebih dekat ke goal stage-nya. Jadi kadang-kadang sub goals ini mungkin tampaknya meningkatkan jarak ke goal state, tapi dalam jangka panjang bisa menciptakan jalur terpendek ke tujuan kita atau ke goal state kita. Menarik ya? Nah, selanjutnya, bagaimana kemudian suatu permasalahan itu bisa dikemukakan juga akan sangat mempengaruhi kesulitan dari masalah tersebut. Ingat bahwa ide Gestalt bahwa mengadopsi representasi masalah yang benar adalah kunci pemecahan masalah yang sukses. Ya, dan di penelitian Kaplan dan Simon ini mereka menggunakan mutilated checkboard problems dan mereka membuat hipotesis yaitu cenderung menyadarkan partisipan penelitian akan prinsip representation problem. Nah, checkboards ini terdiri atas 64 kotak yang ditutupi oleh 32 kartu domino, di mana satu kartu menutupi 2 kotak. Pada eksperimen ini, Kaplan dan Simon menyajikan 4 papan checkboards untuk diuji. Yang pertama blank, ya, papannya dengan semua kotaknya kosong. Yang kemudian yang kedua adalah color, di mana papan kotaknya berwarna hitam dan pink. Yang ketiga adalah black and pink, papan yang kotaknya berisi kata-kata black and pink. Blackpink, oke. Terus yang terakhir adalah bread and butter, di mana papan dengan kotak yang berisi kata bread and butter. Nah, dalam bagian checkboard bread and butter terdapat trial dan error yang dilakukan subjek. Dari ungkapan subjek yang menyatakan bahwa awalnya subjek tidak tahu jawabannya, namun kemudian dapat mengetahui jawabannya. Nah, hal ini sesuai dengan gagasan Gestalt mengenai restrukturisasi, ya, sehingga subjek itu bisa merepresentasi masalah yang membuat lebih mudah untuk dipecahkan. Nah, teknik yang digunakan oleh Kaplan dan Simon ini dinamakan dengan teknik think aloud protocol, di mana subjek menyatakan dengan lantang apa yang dipikirkannya saat menyelesaikan masalah. Dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Kaplan dan Simon menunjukkan penyelesaian masalah itu akan lebih mudah jika informasi yang disediakan mengarahkan pada representasi yang benar. Oke, selanjutnya kita akan memasuki outline mengenai materi mengenai penggunaan analogi untuk menyelesaikan masalah.
Jadi menggunakan analogi untuk menyelesaikan masalah, yang pertama analogi itu apa sih? Analogi merupakan teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, suatu masalah, dan sementara analogical problem solving adalah menggunakan solusi yang sama untuk menyelesaikan masalah yang baru. Jadi simpelnya, dapatkah saya menggunakan metode yang sama saat menyelesaikan masalah A gitu ya, untuk selanjutnya saya gunakan juga untuk menyelesaikan masalah B. Nah, penelitian analogical problem solving ini telah mempertimbangkan beberapa kondisi di mana ketika kita menggunakan analogi, akankah itu efektif atau tidak efektif. Nah, kita akan melihat bagaimana Kaplan dan Simon itu menggunakan cerita untuk mengeksperimenkan analogi ini ya. Dan salah satu cerita yang mereka gunakan adalah The Russian Marriage Problem. Silahkan Anda baca ini ya. Jadi pada dasarnya di sebuah desa kecil di Rusia terdapat 32 laki-laki dan 32 wanita yang single. Kemudian ada mak comblang ya, di desa itu berhasil mengatur 30 pernikahan gitu ya, sehingga semuanya berbahagia. Tapi suatu malam ada dua laki-laki single yang kemudian meninggal gitu ya, dan kemudian mak comblangnya diminta untuk tetap mengatur pernikahan dan menghasilkan 31 pernikahan ya antara laki-laki dan perempuan. Di antara hanya ada 62 orang yang tersisa karena sudah meninggal dua begitu ya. Nah, kemudian subjek atau partisipan eksperimen diminta untuk menjawab permasalahan tersebut. Bisa nggak kira-kira gitu ya? Nah, jawaban atas masalah ini sebenarnya jelas ya. Jadi kehilangan dua laki-laki hanya menyisakan 30 laki-laki dan 32 perempuan, sehingga mustahil untuk bisa mengatur 31 pernikahan heteroseksual. Ya, tentu saja ini persis seperti itu, persis seperti situasi masalah di checkboards ya, yang kita bahas sebelumnya itu. Nah, orang yang membaca cerita ini biasanya mampu memecahkan masalah papan catur atau checkboards yang sudah dieksperimenkan sebelumnya, ya jika mereka menyadari hubungan antara pasangan di cerita dan kotak di checkboards atau papan catur yang sudah disebutkan tadi. Nah, proses ini kemudian memperhatikan koneksi antara masalah serupa dan menerapkan solusi untuk satu masalah ke masalah yang lain, itu disebut dengan transfer analogis. Nah, kita akan melihat lebih dekat bagaimana proses transfer analogis dalam pemecahan masalah. Jadi transfer analogi ini merupakan perpindahan dari suatu masalah ke masalah yang lain, dan penelitian mengenai transfer analogis ini pertama-tama ditentukan seberapa mahir orang itu bisa mentransfer pengalaman mereka dari memecahkan suatu masalah di masa lalu ke masalah yang lain yang sebenarnya serupa atau mirip. Nah, analogical transfer seperti yang sudah disebutkan merupakan perpindahan dari suatu masalah ke masalah yang lain. Kemudian target problem merupakan masalah yang coba diselesaikan saat ini. Contohnya problem di checkboards, ya, mutilated checkboards yang tadi kita contohkan. Sedangkan source problem merupakan masalah lain yang mempunyai kesamaan dengan target problem dan menjelaskan cara untuk menyelesaikan target problemnya. Contohnya di penelitian Kaplan tadi, Russian marriage problem yang tadi. Nah, ilustrasi transfer analogi yang lain bisa kita lihat dari penelitian dilakukan oleh Dunker tentang the radiation problem, ya, di mana subjek penelitian dihadapkan pada sebuah kasus sebagai berikut. Nah, kasusnya ini pura-puranya Anda seorang dokter gitu ya, dan harus mengobati pasien yang mengidap tumor di perutnya. Nah, penyakit tumor ini bisa diatasi hanya dengan menghancurkan tumor dengan paparan sinar. Namun, dengan sinar yang terlalu kuat, ya, maka bisa menghancurkan jaringan lain yang sehat. Tapi kalau sinarnya terlalu rendah, itu tidak akan berdampak pada jaringan tumor. Nah, sebagai dokter, bagaimana Anda mengatasinya? Nah, ketika subjek partisipan diminta untuk menjelaskan masalah kasus ini, gitu ya, hanya 20% subjek yang dapat menjawab dengan benar. Tapi apa yang terjadi ketika Gig dan Holyak itu menyajikan cerita tentang The Fortress atau benteng, ini yang di bawah ini ya. Nah, kisah benteng ini dianalogikan dengan masalah radiasi. Jadi ceritanya benteng
diktator ini dianalogikan dengan tumor gitu ya, dan kelompok kecil tentara dikirim ke jalan yang berbeda-beda ke benteng tersebut. Ya, itu dianalogikan dengan sinar intensitas rendah yang dapat diarahkan ke tumor. Nah, ketika disajikan cerita tentang benteng, itu terdapat kenaikan 10% subjek yang bisa memberikan solusi tepat terhadap permasalahan tumor ini. Jadi penelitiannya Geek dan Holiak itu menunjukkan bahwa adanya solusi itu adalah dengan membombardir tumor dengan sinar yang rendah, ya, dan diarahkan dari arah yang berbeda-beda. Jadi ini kasus radio surgery modern itu seperti ini ya caranya gitu. Dan kemudian representasinya adalah sinar yang akan diberikan itu bisa menghancurkan jaringan tumor dan jaringan yang sehat. Kemudian restrukturisasi itu membagi sinar menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga tidak merusak jaringan yang sehat. Nah, Geek dan Holiak juga mengungkapkan hasil penelitian ini setelah diberikan cerita tentang Fortress itu menunjukkan kenaikan jumlah subjek yang dapat menjawab radiation problem yang awalnya 10% menjadi 30%, namun masih ada 70% subjek juga yang belum mengetahui jawabannya. Ya, maka disimpulkan analogi dapat digunakan sebagai problem solving, namun secara umum individu itu tidak bisa menghubungkan antara source problem dan target problemnya. Nah, kemudian peneliti ini juga mengungkapkan bahwa dalam pemecahan masalah analogis itu melibatkan 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama yang penting adalah noticing dulu. Jadi menyadari adanya analogi antara source problem dan target problem. Dan ini merupakan hal yang atau tahap tersulit karena masih banyak yang melupakan untuk menghubungkannya ya dari hasil penelitiannya. Kemudian tahap yang kedua adalah mapping, yaitu memetakan kesamaan antara source problem dan target problem. Kemudian applying, yaitu memetakan solusi secara umum untuk target problem. Jadi bisa kita bayangkan dari slide selanjutnya bahwa Fortress story atau cerita benteng itu source problemnya dan radiation problemnya adalah target problem. Nah, kenapa sih tahap noticing ini dianggap sebagai tahap yang paling sulit? Pada umumnya orang-orang itu terlalu fokus pada surface feature saat menyelesaikan masalah, gitu ya. Tapi tidak pada bagian yang spesifik seperti tumor dan sinar. Kemudian padahal surface feature antara source dan problem dan target problem ini bisa sangat berbeda. Nah, problem solving ini juga problem solving terkait analogi ini juga bisa dijelaskan dengan analogical encoding, yakni proses membandingkan dan menyamakan dua masalah, di mana dua masalah dibandingkan dan kemudian menentukan persamaan di antara keduanya. Nah, ada peneliti bernama Gentner dan Gentner dan Meadow melakukan eksperimen yang dapat menjelaskan analogical encoding ini, di mana partisipan diminta untuk menemukan fitur masalah serupa dengan meminta mereka membandingkan dua kasus dan mengilustrasikan sebuah prinsip, yaitu mengenai negosiasi. Pada bagian pertama eksperimen, itu melibatkan pengajaran bagi peserta mengenai apa itu trade-off dan kontingensi. Yang pertama trade-off dulu, ini adalah sebuah strategi bernegosiasi. Jadi ketika seseorang menyatakan hal yang lain, misalnya saya akan memberi kamu B, maka kamu akan memberi saya A. Atau sebaliknya, saya akan memberikan kamu A jika kamu memberikan saya B. Dan kemudian yang dipelajari yang lain adalah juga kontingensi, yakni strategi bernegosiasi saat seorang mendapatkan apa yang diinginkan, ya, jika ada sesuatu hal yang terjadi. Misalnya nih, kamu boleh dapat royalti 18% jika penjualan lebih tinggi dari bulan yang lalu. Nah, yang dalam penelitiannya Gentner dan Meadow, ini kedua peneliti ini membagi partisipan menjadi dua kelompok ya. Yang satu menggunakan trade-off, kemudian yang kelompok yang lain menggunakan kontingensi. Namun disajikan kasus yang sama. Jadi tugas peserta kemudian membandingkan kedua kasus sampai mencapai negosiasi yang berhasil. Nah, dari penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa langkah efektif untuk membuat partisipan melihat fitur struktural yang membantu menyelesaikan masalah, yaitu dengan having people compare source stories
Dengan itu mereka individu akan dipaksa untuk memperhatikan fitur masalah yang kemudian bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah satunya. Nah, analogi dalam real world itu terdapat analogical paradox ya, yaitu pemecahan analogi di kehidupan sehari-hari, bukan di konteks laboratorium ya, di mana peneliti Kevin Dunbar ini melakukan penelitian tentang menggunakan analogi di kehidupan nyata dengan menggunakan in vivo research ya, sehingga langsung penelitiannya itu di kehidupan nyata, jadi nggak secara laboratorium. Nah, in vivo problem solving research ini melibatkan pengamatan orang untuk menentukan bagaimana mereka memecahkan masalah di dalam situasi dunia nyata, sehingga proses pembahasan itu dicatat selama pertemuan, kemudian dianalisis untuk pernyataan yang dapat menunjukkan bahwa analogi bisa digunakan untuk membantu memecahkan masalah. Nah, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam penelitian in vivo problem ya, yang mana kelebihannya itu tentu saja dapat menangkap pemikiran yang natural gitu ya, dalam setting natural ya, keadaan yang sebenarnya. Namun kekurangannya itu menghabiskan waktu yang lama dan juga kurang dapat mengontrol extraneous variable karena tidak dilakukan di dalam laboratorium. Baik, kita akan move on kepada pembahasan materi selanjutnya, yaitu bagaimana sih para ahli itu bisa memecahkan masalah. Melalui penelitian oleh Chase dan Simon mengenai chess memory experiment, ini menunjukkan bahwa para ahli itu memiliki lebih banyak pengetahuan tentang bidang yang mereka kuasai, betul? Nah, ini menunjukkan seorang master catur ya dengan lebih dari 10.000 jam pengalaman bertanding jika dibandingkan dengan pemula dengan lebih sedikit dari 100 jam pengalaman bertanding, ya dia mampu mereproduksi posisi pion di papan catur setelah melihat pengaturan selama 5 detik saja. Namun hasilnya mengejutkan, memang jika dalam setting permainan sebenarnya tentu saja para ahli catur ini lebih unggul, namun jika disusun secara acak, maka ahli catur ini sebenarnya tidak unggul. Hal ini karena para ahli catur ini sudah menyimpan banyak pola yang terjadi dalam permainan nyata dalam ingatan jangka panjang mereka. Nah, pengetahuan para ahli juga diatur secara berbeda dibandingkan para pemula, gitu ya. Penelitian oleh Michelin Chi dan kawan-kawan ini melakukan penelitian dengan merepresentasikan 24 masalah fisika, soal fisika pada sekelompok ahli yang mana mereka adalah profesor fisika dan sekelompok pemula, yakni mahasiswa semester 1 fisika. Mereka diminta untuk mengurutkan masalah menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kesamaannya. Nah, para pemula mengkategorikan masalah berdasarkan surface, apa yang tampak pada objeknya, dan para ahli itu mereka mengkategorikan berdasarkan prinsip dasar yang terlibat. Nah, ternyata ada perbedaan ya. Jadi pengelompokan berdasarkan prinsip itu menghasilkan pemecahan masalah yang lebih efektif, ya. Sehingga expert ini mereka memecahkan masalah dengan deep structure dibandingkan dengan pemula mereka secara surface features-nya yang dikenali. Nah, selanjutnya keahlian ini memang dianggap sebagai keuntungan ya jika seseorang itu merupakan spesialis gitu ya di bidang tersebut. Namun ternyata ahli itu hanya bisa ahli dalam bidang keahliannya. Ya, kalau di luar bidang keahliannya ya sama saja dianggap orang pemula juga gitu. Jadi misalnya seorang ahli politik itu akan dianggap sebagai orang pemula gitu di bidang kimia. Begitu juga sebaliknya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang creative problem solving, di mana kreativitas itu merupakan istilah yang digunakan berkaitan dengan intelijensi ya. Tapi sebenarnya kreativitas ini memiliki banyak definisi ya. Kemudian juga terdapat istilah divergent thinking, yaitu berpikir secara terbuka, sering digunakan untuk menggambarkan tentang kreativitas, yakni cara berpikir yang terbuka ini memiliki potensi yang besar untuk menemukan solusi, ya. Kemudian contoh yang lebih baru dari ide kreatif berdasarkan pemikiran analogis ini ditampakkan pada kasus George Odon
ya, dia seorang mekanik mobil di Argentina yang merancang suatu perangkat untuk menangani situasi yang mengancam nyawa bayi yang terjebak di jalur lahir ibunya saat melahirkan. Jadi Odon ini melepaskan sumbat yang telah didorong ke dalam botol anggur, gitu ya. Dan prosedurnya dilakukan dengan memasukkan kantong plastik dalam botolnya dan meledakkan kantong sampai itu mendorong gabus ke sisi botol. Sehingga saat plastik itu ditarik keluar, gabus yang terjebak dalam botol itu keluar bersamaan dengan plastik tersebut. Nah, ini kemudian bisa diterapkan dalam prototipe, itu bisa diterapkan dalam bagaimana membantu seorang bayi keluar dari jalan lahir dan yang terjebak di dalamnya. Nah, dalam creative problem solving proses terdapat beberapa tingkatan, yaitu yang pertama adalah stage 1 yang berupa problem generation, ini mengandung problem finding, menemukan masalah terdahulu, kemudian juga menemukan fact findings, apa saja informasi-informasi yang terdapat. Kemudian stage kedua adalah problem simulation, di mana individu mendefinisikan permasalahannya terlebih dahulu, kemudian mencari ide-ide. Kemudian stage yang ketiga baru masuk problem solving-nya, di mana terdapat evaluation and selection dan juga planning atau perencanaan. Yang stage terakhir yaitu solution implementation, di mana ada selling ideas, idenya itu kemudian dikeluarkan, dan taking action atau secara nyata melakukan solusi tersebut. Dan yang terkait dengan kreativitas, bagaimana sih individu itu bisa menghasilkan ide-ide? Nah, di sini Ted Alex Osborne mengemukakan teknik of group brainstorming. Jadi tujuan dari teknik group brainstorming ini adalah mendorong orang supaya dengan bebas bisa mengungkapkan ide-ide yang mungkin berguna dalam memecahkan masalah tertentu. Ya, terkait dengan kreativitas juga, Ronald Finke ini mengemukakan tentang creative cognition, di mana creative cognition ini dilakukan untuk melatih orang menjadi dapat berpikir secara kreatif. Nah, demonstrasinya contohnya adalah sebagai berikut. Jadi di gambar ini menunjukkan 15 objek dan namanya, dan setelah membaca instruksi, kemudian partisipan diminta meluangkan waktu 1 menit untuk membuat objek baru yang menggunakan 3 objek dari 15 ini. Ya, syaratnya objek harus terlihat menarik dan berguna. Kemudian diminta juga untuk menghindari pembuatan objek yang sebelumnya sudah dikenal, gitu ya. Dan sebenarnya juga diinstruksikan untuk jangan khawatir apa kegunaannya, gitu. Nah, juga peserta atau partisipan boleh memvariasikan ukuran, posisi, orientasi, bahan komponen selama mereka melakukannya tidak mengubah bentuk dasarnya, ya, kecuali kabel dan tabung itu bisa ditepuk. Nah, setelah itu partisipan diminta untuk merepresentasikan, gitu ya, membuat gambaran tentang objek tersebut. Nah, apa yang terjadi ya? Ternyata pre-inventative forms adalah ide, gitu ya, yang mendahului pembuatan produk kreatif itu sehingga bisa terbentuk, gitu. Jadi Anda tidak harus menjadi seorang penemu atau inventor untuk menjadi kreatif, tetapi juga banyak proses yang terjadi selama kognisi itu berjalan, kognisi kreatif itu berjalan, mirip dengan proses kognitif di bidang lainnya. Jadi misalnya house sphere berbentuk mangkok di slide ini diinterpretasikan menjadi 8 macam benda, gitu ya, dari long, longer sampai slasher, basher. Nah, dalam kreativitas juga ada yang disebut latent inhibition. Jadi apa yang dimaksud dengan latent inhibition ini? Jadi latent inhibition merupakan kapasitas untuk menyaring stimulus yang dianggap tidak relevan. Nah, jadi sebenarnya semua orang punya kapasitas latent inhibition, ya, sebagai suatu properti atau mekanisme agar kita tidak kewalahan oleh sejumlah besar stimulus yang memborbardir kita setiap hari. Dan orang-orang yang kreatif itu lebih memiliki latent inhibition yang lebih tinggi sehingga mereka bisa memikirkan hal-hal yang baru.
Nah, yang terakhir adalah tentang 10 hal yang biasanya dilakukan oleh orang-orang kreatif. Mari kita cek satu persatu apakah kita sering melakukannya juga gitu ya. Yang pertama adalah imaginative play. Jadi ini sebenarnya keterlibatan anak-anak dalam permainan imajinatif sehingga memungkinkan mereka itu bisa bereksperimen dengan berbagai jenis pengalaman ya, dan imaginative play ini sebenarnya bisa dibawa hingga dewasa gitu. Jadi kalau kita membiarkan diri kita untuk tetap bisa bermain-main gitu ya, itu akan meningkatkan kreativitas kita. Kemudian passion, yaitu berfokus pada pencapaian tertentu yang sangat kita sukai dan sangat kita inginkan, ya, di mana kita bisa mengabdikan hidup kita untuk suatu hal tersebut. Ya. Kemudian daydreaming atau mind wandering, ya, ini biasanya secara tidak sengaja gitu ya. Involuntary ya adalah pikiran-pikiran yang seringkali muncul saat kita melakukan daydreaming. Kemudian solitude atau refleksi yang dilakukan saat kita menyendiri untuk menghindari gangguan gitu ya, sehingga kita bisa menciptakan ide-ide baru. Kemudian ada intuition juga, yakni pikiran intuitif kita atau insight kita yang datang dari sistem pemrosesan informasi yang tidak kita sadari sebenarnya. Nah, ini seringkali terjadi secara tidak terduga, meskipun seringkali didahului oleh aktivitas mental yang tidak kita sadari. Kemudian openness to experience atau dorongan untuk bisa mengeksplorasi kognitif dan pikiran batin individu dan dunia luar. Kemudian mindfulness, ya, memperhatikan apa yang terjadi di pikiran dan lingkungan kita, ya, dan ini dikaitkan dengan meditasi juga ya. Kemudian sensitivity, yakni peningkatan kesadaran tentang lingkungan kita dan proses yang terjadi dalam pikiran kita. Kemudian turning adversity into advantage. Jadi kreativitas ini bisa timbul dari kehilangan, penderitaan, trauma dan sebagainya, ya. Peristiwa kehidupan yang baik dan buruk itu menjadi sumber potensial untuk bisa menciptakan inspirasi dan motivasi. Dan yang terakhir adalah thinking differently, di mana terbuka terhadap cara pemikiran dan paradigma yang baru dan modern. Ya, ini akan meningkatkan kreativitas problem solving kita. Baik, cukup panjang penjelasan mengenai problem solving, tapi saya berharap teman-teman bisa memahami apa yang tadi kita sudah bahas. Jika ada pertanyaan, akan kita bahas di elok. Terima kasih atas perhatian kalian semua, tetap sehat dan sampai jumpa.